Jamal. Oh Jamal. Alhamdulillah. Anak tepuk tangannya dari Purbalingga. Masya Allah. Terima kasih banyak udah mampir ke Islam Itu Indah ya. Buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah juga yang dirahmati Allah. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah hati-hati. Jangan begini ya Pak. Ya Pak yang lagi nonton. Ya Pak. Oh iya Pak gitu ya. Oke kita lanjut lagi sebelumnya kita mendengarkan tausiah dari guru kita Habib Muhammad Syahab. Kita lihat dulu video tayangan tentang suami harus bisa mengurus anak bukan cuma istri. Wih Masya Allah siapa ini? Coba kita lihat tayangannya. Ali menang. Oke, main lagi. Ali menang. Tayang juga tuh. Siapa itu? Habib Muhammad luar biasa ya. Biasa. Itu Habib Perkenalkan dong anak-anaknya Pak. Habib Muhammad, Bu. Perkenalkan dong 3 anaknya. 1. Abdullah, Ahmad, Ali. Uish. Ibu kenapa ibu manggut-manggut aja Bu? Ada apa? Silakan Ibu. Dur. Ibu kok aja ibu. Ya ampun, the best deh. Wih. Suami idaman banget. Masya Allah. Bisa ngurusi anak, bisa ngurusi rumah. Wih. Tapi Ted, Ted masih apa? adakah, Tapi Ted, kok Ted apa nih Ted? Apa Bu, telolet Bu? masih adakah Masih adakah? hari gini suaminya kayak gitu? Masih adakah suami yang kayak gini? Ya. Yang Pada saat ini ya? Iya. yang tidak cuma ingin dilayani, Tapi tapi bisa ngurusi anak, bisa ngurusi rumah. oh Bu, ajak aja Habib ke rumah. Rumah ibu bersih. Habib nih rajin juga di rumahnya. Bisa ngepel sendiri kadang-kadang. Ibu makasih banyak. Namanya siapa? Bu Nuryati. Bu Nuryati. Tepuk tangan dong buat Bu Nuryati. Silakan kembali ke tempat duduk. Bib, nih tuh kata Bu Nuryati bilang. Masih ada nggak suami yang pengen jangan cuma dilayanin aja. Tapi punya sifat juga membantu mengurus urusan rumah tangga seperti Rasulullah. Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Seperti tadi Ustadz Maulana bilang, kita Ustadz Syam di luar itu boleh seperti raja. Pulang itu ya kita di rumah. Anak saya Ali itu yang nomor 2 itu. Kita lagi capek-capek nih pulang nih dari luar pulang ke rumah. Baru duduk dia bilang gini, Bi ambilin air dong. Masya Allah. Kita kan dari macet-macetan ya mau nggak mau masa kita marah-marah kan nggak mungkin. Nah itu artinya saya senang memang mandiin anak, maksudnya main sama anak-anak itu hiburan buat kita. Jadi seperti contoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pernah bermain dengan Sayyidatuna Aisyah. Kadang-kadang bermain dengan cucunya sampai lagi sholat cucu-cucunya itu naik di punggungnya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Terus apakah Rasulullah marah kepada Fatimah misalnya panggil Fatimah urusin anak? Enggak. Main Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mencontoh Rasul bagaimana keadaan rumah tangganya. Pernah Sayyidatuna Aisyah itu dulu pernah juga bermain sama Nabi. Waktu awal-awal nikah masih kurus Sayyidatuna Aisyah, masih kecil lah badannya. Kemudian berlomba lari dengan Nabi SAW. Kemudian Nabi mengalah, bukannya Nabi bisa saja mendahului Sayyidatuna Aisyah. Tapi Nabi mengalah kepada istrinya sehingga Sayyidatuna Aisyah menang. Senang Sayyidatuna Aisyah. Setelah beberapa tahun menikah, riwayat mengatakan, aku pun sudah agak gemuk kata Sayyidatuna Aisyah. Sudah agak gemuk, lomba lari lagi sama Nabi. Kemudian Nabi mendahului aku. Kata Nabi bercandaan nih, Nabi bilang, oh berarti kita sekarang satu-satu. Ya satu-satu, artinya Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kalau ditanyakan ibu masih ada nggak suami yang ngurus anak seperti itu ngurus itu banyak ibu insya Allah. Banyak seperti contoh suami ibu kan masya Allah masih ada suaminya ibu?
Masya Oh, Allah. Yang kalau- mana itu di sini? Mana tuh. suaminya? Ada. Oh, ternyata ini. Jadi kita ini kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya semua kita itu pemimpin, kepala rumah tangga, suami pimpinan daripada istri dan anak-anaknya. Masya Bukan Allah. berarti pemimpin itu harus keras terus. Benar. Tidak. Bahkan Rasulullah dalam satu riwayat juga pernah menjahit bajunya sendiri ya Bib ya. Ini Masya Allah luar biasa. Salah kita. Jangan gitu Bib. Kan cuma ini doang, inget-inget doang. Tepuk tangan dong buat guru kita. Habib Muhammad SAW. Ya Allah jamaah. Yang di studio siap-siap. Jangan grogi, mau ditanya sama Ustadz Maulana. Sekarang giliran saya. Oke. Ustaz bertanya. Ustadz jawab dewe. Oh, tadi kan aku sudah di sini. Sekarang aku pindah di sini ya. Ya boleh. Hati-hati. Bapak-bapak dong, bapak-bapak dong. Ah, malas ah. Oh enggak males. Ya, nanti dia marah-marah. Iya, iya, iya. Ah, ibu. Oh iya, iya. Ya, pakai mic. Yang di atas. Oh boleh. Saya mau bertanya sama ibu. Ibu gimana perasaan ibu kalau ada suami yang punyanya ingin Punyanya. Punya sifat. ya punyanya sifatnya. Punyanya sifatnya enggak ada. Ya. Punya sifat. Iya, punya Iya, sifat. iya. Ingin dipuji. Ingin dipuji istri tapi tidak mau muji istrinya. Ah, gimana Bu? Ingin dipuji tapi dia sendiri jarang muji istri. Ah. Kayak siapa itu? Ustadz Maulana. Enak. Iya. Gimana Bu? Mana bu? Jawab aja Bu. Nah, itu dia Ustadz. Kadang kesel tuh suka muji-muji istri orang. Aduh. Suka Lebih ngeselin. parah. Ada suaminya di sini Bu? Gak ada, Oh, nggak enggak ikut. ada. Makanya Ibu berani ngomong. Iya, iya. Hati-hati tuh sama suami yang kayak gitu bikin kesel. Oh, bikin kesel. Iya, benar. Dengan ibu siapa bu? Ini. Ibu Heni. Makasih. Ya. Tepuk tangan dong buat Ibu Heni jawabannya sendiri. Bu, boleh pinjem mic-nya Bu? Iya. Kembaliin ke saya ya Bu. Iya. Ustadz Maulana, gimana caranya suami agar nggak cuma pengen dipuji doang. Ya. Tapi juga memiliki sifat ingin selalu memuji istri. Memuji istri. Silakan Iya, Ustadz. Habib dong Sasam. Alhamdulillah. Kata memuji itu adalah menyeimbangkan. Ingat ya. Memuji itu ketika suami memuji istri itu sama saja menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Ulangi. Menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Seorang laki-laki dalam hal ini suami, begitu pula istri pasti punya hak dan punya kewajiban. Maka untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban, maka seorang suami harus pintar memuji istri. Wow, enak sekali masakannya. Wow, istriku cantik sekali. Apa salahnya engkau memuji? Hargailah hasil perbuatan istri dari masakannya. Hargailah kebijaksanaan seorang istri. Hargailah usaha istri. Setengah mati dia masak. Sampai di rumah dia sudah makan. Aku sudah makan. Sakit hati itu istri. Puji-puji masakannya. Tapi jangan kelewatan. Kalau dipuji kelewatan masakannya. Itu melulu tiap hari. Tahu enak banget taunya. Saya suka banget tuh. Besok tahu lagi. Besok tahu lagi. Jadi mujinya jangan berlebihan. Nah, hanya untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Dan mohon izin tanpa menggurui, ingat ketika seorang memuji istri seorang suami, maka memuji dengan apa? Dengan berakhlak yang baik. Masya dengan Allah. cara lemah lembut. Masya Allah. Baik itu perkataan maupun perbuatan. Masya Allah. Jangan, wah enak sekali masakanmu ya. Ya begitu. Wah enak sekali. Jangan cuma dipuji, punyanya sifatnya suami. Ya. Sifatnya. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Punya sifat. Iya silakan Ustadz duduk dulu. Kita lanjut nih buat jamaah Islam yang dirahmati Allah. Waktunya kita kembali memberikan kesempatan kepada jamaah yang di studio. Mewakili jamaah yang ada di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Tepuk tangan dulu deh biar semangat semuanya dulu yo. Yang di rumah juga semangat. Yuk kita kasih kesempatan jamaah yang ada di sini untuk bertanya. Angkat tangannya yang mau nanya.
Dari sini dulu satu lagi deh, ayo yang mana Ibu? Satu lagi nih, ya Ibu siap. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatimah dari Majelis Taklim As-Sangadah, Kabupaten Purbalingga. Tepuk Tanya tangan dong buat Ustaz. Ibu Yatimah. Silakan Ibu pertanyaannya, mau nanya sama siapa? Mohon izin tanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh Ayo, Ibu. Ibu. Gimana cara suami berhati-hati pada sifat ingin masuk surga, tapi tapi lupa mendidik keluarganya dengan ilmu agama. Oke, itu aja Ibu Yatimah. Itu aja Bu. Ibu bengong, Ibu kenapa Ibu Ibu Kayaknya masih ada, masih tarik ada. nafas dulu Bu, tarik Kayaknya nafas. masih ada sambungannya, Oh kayaknya iya, masih apa ada. masih ada sambungannya iya? Apa? Apa Bu? Tapi Pas-pasan dalam ilmu agama. Oh, suaminya pas-pasan pas-pasan. ilmu agamanya. Iya tuh. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Yatimah. Sampai dipukul temennya, grogi tahu katanya. Silakan dijawab Ustaz Syam. Tapi Iya, turut iya, kami iya. Muhammad Ustaz Maulana, Iya, iya, Ustaz iya. Ali serta penanya dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Allah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa ada seorang sahabat Nabi SAW bernama Malik bin Huwairith. Malik bin Huwairith datang ke kotanya baginda Nabi besar Muhammad SAW untuk belajar agama. Jadi beliau ini datang kepada Nabi SAW, menjumpai Nabi, mengambil keberkahan serta mengambil ilmu daripada baginda Nabi SAW. Lalu ketika setelah berpuluh-puluh hari bersama dengan Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau tidak ingin pulang, tapi beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, setelah ini apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi SAW bersabda, irji'u ila ahlikum, pulanglah kepada keluarga kalian. Pulanglah kepada keluarga kalian. Kemudian setelah pulang kepada keluarga, faaqimu fihim, dan engkau menetaplah di sana bersama dengan mereka. Wa'allimuhum, dan ajarkan mereka. Didiklah mereka. Siapa yang diajarkan? Keluarga, subhanallah. Kemudian wamuruhum, dan perintahkan kepada mereka senada dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan ahlikum. Ahli di sini termasuk di dalamnya istri. Maka kewajiban suami terhadap istri adalah mengajarkan agama dan memerintahkan perintah agama. Kadangkala ada yang mengajarkan tapi nggak pernah nyuruh, subhanallah. Ada yang memberikan informasi, dikirimin video-video ceramah tapi nggak pernah dia perintahkan kepada istrinya. Maka mengajarkan dan memerintahkan termasuk nafkah batin di dalam rumah tangga. Maka berhati-hatilah seorang laki-laki jikalau bercita-cita ingin di surga bersama pasangan, Betul. tapi lupa mengajarkan dan lupa untuk memerintahkan. Kalau ilmu agamanya pas-pasan, maka berikan izin kepada istri untuk bermajelis ilmu. Oh Masya Allah. Jadi ini tugasnya para laki-laki ya. Iya. Harus mengajarkan agama kepada Betul. istri dan anak-anaknya. Dan memerintahkan. Dan memerintahkannya. Makasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Ustaz Tepuk Ali. tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita kasih kesempatan sekarang dari yang sebelah sini dong. Angkat tangan yang mau bertanya. Mana? Ayo. Silakan yang di atas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Heni dari Majelis Taklim
Asangadah, Kabupaten Purbalingga. Tepuk tangan dong buat Ibu Heni. Silakan Ibu Heni pertanyaannya sama siapa? Mohon izin bertanya kepada Habib Muhammad. Habib Muhammad. Syahab. Boleh Bib, silakan Bib. Suami itu kalau udah sakit pengennya dimanja banget. Tapi kalau istri jarang dimanja. Gimana ya Bib? Cara agar hilang tuh sifat suami ingin dimanja tapi lupa memanjakan istrinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Heni. Mau menang sendiri suaminya. Kasihan istri, silakan Bib. Ini disebutnya angel. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suami biasa minta dimanja, tapi lupa cara memanjakan. Memanjakan istri. Nah ini termasuk juga dikatakan orang yang mau menang sendiri. Mestinya dua belah pihak. Suami memanjakan istri dan istri juga memanjakan suami. Jadi bahasa orang Jawa bilang take and give. Take and give, keren. Ya, apa tuh? Memberi dan menerima. Itulah. Jadi semuanya juga harus dengan akhlak. Jangan terkadang hanya memang biasa yang sering dibacakan ayatnya itu ar-rijal qawwamuna ala nisa. Di dalam ayat laki-laki itu pimpinan dari wanita. Jadi suami pimpinan rumah tangga. Kalau seorang pimpinan bukan berarti dia harus otoriter di dalam kepemimpinannya. Pemimpinan dengan cara memanjakan. Terkadang suami itu nggak mau pusing ibu. Betul? Karena ibunya bikin pusing terus. Terkadang suami nggak mau pusing. Cara memanjakannya itu terkadang salah. Dengan uang, ayo belanja sana, dia pengen enak kan, dia pengen santai misalnya di rumah, sudah belanja, artinya dimanjakan dengan uang, ini juga kurang bagus. Lihat apa yang dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kalau orang ditanya, kok contohnya Nabi terus, ya memang harus Nabi contohnya. Terus juga orang berkata, kok itu kan Nabi, ya memang itu Nabi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'. Tidak kami utus seorang rasul bukan hanya kita pandai dengar sejarahnya tapi juga pandai mencontoh. Nabi itu mengajarkan bagaimana Nabi membelai rambut istrinya. Artinya juga seorang suami untuk menambahkan mahabbah, untuk menambahkan kecintaan, untuk menambahkan kekuatan hubungan antara suami dan istri bukan hanya hubungan di kasur saja, maaf. Juga dia membelai rambutnya, misalnya lagi di dapur nih, sekali-sekali belai, walaupun ada bau bawangnya nggak apa-apa. Ya dibelai rambutnya, oh seperti Ustaz Maulana bilang, oh tahunya enak gitu kan. Walaupun nggak enak. Iya, walaupun gak enak tetap bilang enak harusnya. Oh Masya Nabi kan Allah. seperti itu, menyenangkan. Sebab orang yang menyenangkan hati seseorang itu pahalanya besar. Apalagi seorang istri menyenangkan, seorang suami menyenangkan hati istrinya. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Habib. Tepuk tangan dong buat Habib Muhammad Syahab. Oke satu lagi dari sebelah sini nih, biar adil dua-dua angkat tangan yuk yang mau bertanya. Mana? Oke, yang mana sini? Aduh, kesandung. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Kartika dari Majelis Taklim Asangadah Purbalinggalor. Tepuk tangan dong buat Ibu Kartika. Izin bertanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam, Oke, boleh. Bu, silahkan. Ustadz, gimana ya agar suami berhati-hati dengan sifat dirinya yang ingin diberi izin namun tidak memberi izin kepada istrinya. Misal kayak istrinya ingin bertemu dengan keluarga dilarang. Terus juga kalau istrinya ingin bekerja untuk membantu suami
juga tidak diberi izin. Oh, kalau itu ada alasannya pasti. Itu aja, Bu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu Heni. Jamaah di sini tuh macam-macam. Kenapa? Ada yang nanya sambil garuk-garuk megangin baju. Ya, ada yang ada lagi. gemeter gitu ya. Ada lagi. Iya, ada lagi tapi megangin baju aja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku, Ustaz Maulana Habib Muhammad Nasralli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala serta penanya Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Ada memang hak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang suami yang memang karena kepemimpinannya maka apapun yang dilakukan oleh seorang istri mesti dia meminta izin kepada seorang suami tadi karena ridhonya Allah tergantung ridho pada suaminya dan surganya seorang istri telah berpindah semenjak dia menikah, semenjak suaminya akad nikah maka dia pun menjadikan suaminya sebagai pintu surganya. Maka sangat wajarlah ketika seorang suami pun memilah-milih yang mana yang pantas untuk diizinkan, yang mana tidak pantas untuk diizinkan. Tapi perlu digarisbawahi, kita ini berperilaku pasti akan ada balasannya. Seorang suami tidak mengizinkan istrinya berjumpa dengan orang tuanya, maka bisa dikatakan suami ini tidak senang melihat anak solehah. Kenapa? Dia tidak senang melihat istrinya jadi solehah kepada orang tuanya. Maka jangan berharap punya anak yang solehah. Kenapa? Engkau tidak senang melihat istrimu soleha kepada orang tuanya. Engkau tidak senang melihat istrimu berjumpa dengan orang tuanya. Maka jangan harap anak perempuanmu nanti diizinkan oleh suaminya bertemu denganmu. Kita ini akan punya anak. Kita ini juga bakal punya anak perempuan. Bagaimana kalau kita berada di posisi anak perempuan, berada di posisi orang tuanya. Ketika anak kita nanti telah menikah, ternyata suaminya tidak mengizinkan istrinya untuk berjumpa dengan kita. Maka apa yang kau lakukan, maka engkau pun akan diperlakukan seperti itu. Di dalam Islam tidak ada hukum karma, tapi apa yang kau lakukan akan berbalik kepadamu. Tapi boleh nggak kalau pada saat akad nikah kita bilang sama calon suami anak kita, nanti jangan pernah melarang anak saya untuk datang ke rumah saya gitu, Ya, boleh? tapi harus sadar diri, bercermin, apakah saya juga berperilaku demikian? Subhanallah. Apakah saya juga tidak pernah melarang istri saya untuk bertemu dengan orang tuanya? Maka ini adalah sesuatu yang memang harus dibicarakan dengan ma'ruf karena mungkin ada alasannya. Masya Ya, Allah. siapa tahu kalau habis ketemu sama orang tuanya kok berubah sifatnya jadi tidak baik. Gitu. Oh, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita akan mendengarkan amalan-amalan yang akan kita lakukan nih. Supaya semuanya menjadi lebih baik lagi. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.